Ya, terima kasih Tias. Kawan, hari ini saya bersama dengan kru dari Radio Mayangkara berada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang mana hari ini dilaksanakan talk show bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dan spesial hari ini kita mengangkat tema Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar ini tetap melayani di tengah pandemi Corona. Pagi hari ini langsung dipandu Tita Wulandari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita pada protokol kesehatan ya. Mungkin bisa saya gambarkan kawan-kawannya ada di rumah. Kami ini semuanya pakai masker dengan jarak sekitar 1 meter. Kemudian di meja ini ada juga hand sanitizer yang tentunya ini tadi semuanya sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Seperti apa yang disampaikan Verga tadi, kita berada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, tetap melayani di tengah pandemi Corona. Ada dari peternak diwakili Pak Sukarman. Selamat siang Pak Karman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Tita. Iya, meskipun ada sedikit penurunan gitu ya Pak ya. Oke, ya. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian juga ada Pak Adi Andaka, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Tita dan Mbak Frida. Saya tahu sibuknya luar biasa, tidak hanya menjadi totokan dari para peternak tapi juga para nelayan ya. Dengan kondisi saat ini di tengah pandemi semua mengalami, kita bersabar dan kita cari alternatif dan semoga kita tetap bisa melayani. Amin. Ya, kawan, perlu diketahui Blitar Kabupaten ini utamanya menjadi sentra telur secara nasional. Ada untuk telurnya per hari ini ada 1.000 sampai 1.100 ton ya. Kalau normal ya Pak Adi Andaka ya. Ya, ini terkirim ke beberapa daerah, utamanya di pusat Jakarta. Bandung, Jakarta, daerah sana ya. Kemudian daging ayam kita ini per 3 bulan ini ada populasi sekitar 4,5 juta. Dan ini dalam 1 tahun ada 6 kali panen gitu ya. 6 periode. Betapa ketika Jakarta saat ini PSBB kemudian ditambah lagi di Surabaya. Tapi ini kan memang pangan. Karena pangan ini tetap bisa melayani begitu. Saya ke Pak Adi Andaka dulu. Kondisi sampai dengan saat ini kita seperti apa ini Pak? Ya peternakan dan perikanannya karena penjenengan dua pangan suplai protein ke warga masyarakat ini. Selamat siang kawan Mayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tita, jadi sebelumnya perlu kami sampaikan Dinas Peternakan dan Perikanan ini adalah menangani sektor perikanan sama subsektor peternakan. Ya. Dan barangkali kita pahami semuanya untuk di peternakan Blitar ini adalah sebagai mutiaranya peternakan di Indonesia ini. Jadi semua komoditas ada, memang ada unggulannya, salah satunya adalah ayam petelur, kita juga ada di sapi perah dan sebagainya. Kaitan dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini ya, perlu kami sampaikan, kami dari sisi peternakan dan perikanan, karena barangkali kalau di peternakan sudah jelas kita ada ayam petelur, ada ayam potong, ada sapi perah, sapi potong, ada unggas yang lain seperti itik, ya. Sentral kita di Ponggok itu juga banyak sekali sama dinglego. Kita juga ada burung puyuh dan sebagainya. Yang enggak kelihatan lagi kita itu adalah kita di perikanannya. Perikanannya ini kita punya pantai sepanjang 45 km. Di sana ada 12 tempat pendaratan. Lain itu cuma satu yang ada TPI-nya atau yang ada fasilitas pelabuhannya. Karena pendaratan ikan semuanya. Jadi awal-awal kemarin juga biasa. Begitu awal jadi pandemi yang enggak kita harapkan ini dan terjadinya juga sangat mendadak sekali, harga yang
hancur. Jadi harga hancur ya. Hancur. Istilahnya harga ya istilahnya barang ada tapi beli nggak ada. Nah, itulah. Barangkali kalau kaitannya dengan kita di peternakan dengan salah satu fokus tadi Mbak Tita kaitan di ayam petelur, kemudian di ayam potong. Memang awal-awal kemarin kita di ayam petelur sempat anjlok harga sempat turun sekali sampai di angka 15 sekian. 15 itu harga kandang lah ya. Barangkali kalau di pasar harga tetap tinggi, tapi kalau di kandang itu yang harga real yang dihadapi oleh peternak karena kita sebagai produsen. Ya. Kemudian kita melakukan koordinasi termasuk kita ke Satgas Pangan Nasional, ke Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan, kemudian ke gugus tugas dan sebagainya, itu bisa ngangkat. Dan begitu ngangkat kita nyentuh harga yang di Hades BEP, tapi dalam perjalanan pun mungkin banyak daerah-daerah yang melakukan PSBB, kemudian penutupan dan juga mungkin juga aktivitas di luar juga berkurang, itu juga sempat turun lagi. Dan barangkali di angka sekarang ya masih di bawah BEP, APP lah harga pokok produksinya. Jalan-jalan langkah-langkah yang telah kami lakukan, kita selalu berkoordinasi akhirnya bisa transportasi lancar ke Jakarta, ke Bandung lancar, bahkan kami juga membuat surat ke kementerian, ke beberapa gubernur, bupati, barangkali wilayahnya akan mengadakan kegiatan-kegiatan dengan bantuan sosial. Barangkali kita juga cantumkan di situ kontak-kontak person, baik itu lewat koperasi, lewat asosiasi, atau lewat peternak-peternak yang lain itu kita berikan kontak personnya juga. Ya, tapi barangkali karena kembali lagi termasuk di Komunitas Perikanan, pasar sekunder kita. Pasar sekunder dalam arti itu adalah warung makan, kaki lima, tempat-tempat wisata, ini kan banyak yang tutup. Ini berpengaruh juga ya? Kalau menurut pengamatan kami, walaupun kami sebenarnya Dinas Peternakan Perikanan itu kami nggak bicara sampai sana. Kami cuma bicara sampai diproduksi bagus, tanpa penyakit dan sebagainya. Untuk menghasilkan produk yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Itu aja. Tapi bagaimana juga karena ini juga menjadi serangkaian permasalahan, kami pun juga ikut terlibat dalam hal informasi-informasi yang kaitan di pasar. Oke, baik, kita tunda sesaat ya. Saya ke Pak Karman. Pak Karman ini sebagai pelaku di lapangan, bagaimana kondisi peternak saat ini? Terima kasih Mbak Tita. Ini perlu saya jelaskan bahwa setelah ada COVID-19, sebetulnya harga telur atau peternak itu biasa-biasa saja. Namun setelah di Jakarta dilakukan PSBB, akhirnya telur yang ada di Blitar itu susah untuk keluar. Karena di Jakarta sendiri warung-warung tutup, pasar-pasar tutup, dan DKI Jakarta itu tidak menyerap telur dari koperasi. Karena penyaluran di sana terganggu yang pertama, yang kedua pihak food station itu ditugasi oleh Bapak Gubernur agar gudangnya digunakan untuk packing sembako. Nah, karena digunakan untuk packing sembako dan sembako itu anehnya tidak ada telurnya. Nah ini sehingga food station menghentikan sementara pengiriman. Ya. Kalau itu kan sekarang dulu ya 1-2 minggu yang lalu. Sekarang gimana Pak? Apa masih juga tetap tidak bisa masuk ke Jakarta? Kalau masuk ke Jakarta untuk individu, untuk pedagang-pedagang masih bisa. Namun harganya jauh di bawah HPP. Harga di sini saat ini sekitar 16 dari kandang ya. Dari kandang sekitar 16,3 lah. Per kilogram. Padahal HPP-nya sekitar 19.000. Tapi tetap produksi ya Pak, tetap ya kita produksi. Ya. Ya, tetap melayani lah ya. Terus untuk mensuplai untuk dengan hantaman ini penurunan harga dan lain sebagainya, apa yang dilakukan Pak? Jadi ini begini, kami sudah menghubungi dari Kementerian Pertanian, dari Bapak Dirjen Peternakan Pak Ketut, dari Badan Ketahanan Pangan, agar daerah-daerah itu bisa menyerap telur
melalui bansos, bansos COVID-19. Ya. Sehingga kami mengharapkan pada pemerintah agar ini kesempatan pemerintah untuk membantu peternak atau UMKM. Kalau daerah-daerah itu bisa memberi bantuan kepada masyarakat berupa bansos di mana di dalamnya ada telur maupun daging ayam, saya kira nanti telur itu nanti akan keluar, akan diserap oleh masyarakat. Jadi harapan kami itu untuk pedagang-pedagang sementara saat ini biasanya butuh katakanlah kiriman 1 truk, ini 3 hari baru minta 1 truk dan sebagainya. Oke, berarti penurunannya berapa persen? Berapa Sekitar persen, Pak? 30% lah penurunannya. 30% ya. Jadi harapannya itu ya terserap dari bansos-bansos yang saat ini dilakukan. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Adi Andaka. Pak Adi, sekarang itu yang terhantam itu kan pasar sekunder ya, artinya ya restoran, tadi disampaikan juga dunia pariwisata ini tidak bisa memproduksi, tidak bisa membeli gitu ya, karena tutup gitu ya. Nah, apa upaya dari pemerintah Pak untuk membuat mereka ini tetap eksis, mereka ini umpamanya itu produksinya turun atau ruginya itu nggak nemen-nemen gitu Pak ya? Yang jelas kaitan dengan komoditas peternakan perikanan ini terutama yang budidaya ya, itu nggak lepas kita dari pakan. Sehingga kita juga sempat membuat surat, kita juga melalui video conference dengan Kepala Dinas Provinsi, dengan kementerian, kita sampaikan ya kaitan itu, salah satunya pakan jangan naik dulu. Dan kelihatannya itu sudah ada tindak lanjutnya terutama di perikanan. Kalau di peternakan udah naik belum Pak? Ya, tapi peternakan naik ya, justru di ayam ya. Ada kenaikan tapi itu sebenarnya sudah ditahan juga karena kaitannya dengan komoditas kita kan impor. Kecuali jagung sama katul ya kita ya. Itu sehingga itu salah satunya kita dari komoditas pakannya dulu, kemudian juga dari rantai produksinya. Kemudian juga tadi memang salah satu contoh dari Pak Sukarman tadi bisa dijadikan kaitan karena sekarang contoh hari ini itu kami ada stok kurang lebih 25 ton ikan gurame ini nggak bisa buang misalkan. Jadi nggak bisa jual ya gitu ya. Pak, kalau nggak bisa jual kan nggak rugi sih Pak. Ya, kan bisa dibesarkan ya. Untungnya kalau kita di gurame ini masih kita pakan dengan pakan lokal masih bisa ya. Oke. Tapi pakannya Pak nggak tetap makani ya Pak ya, mestinya panen. Pakan pabrikan, tapi gurame bisa dengan pakan lokal yang penting hidup aja lah. Kalau ikan itu nggak seperti di ayam protes ya. Kalau ikan diem aja dia. Minumnya yang banyak mungkin ya. Karena di kolam. Ya. Tapi itu tetap menjadi apa namanya menjadi atensi ya. Karena kalau terlalu lama kan juga nggak baik jelas, juga ya. Kemudian bantuan-bantuan apa Pak ini yang diberikan kepada mereka peternak ikan, kemudian juga peternak yang menjadi andalan di Kabupaten Blitar, petelur sama pedaging ayam ini. Ya Mbak Tita, kalau kaitan dengan bantuan, memang kaitan dengan bantuan dampak COVID-19 ini kita dari pemerintah daerah ada kebetulan dari pergeseran-pergeseran itu kita berikan ya, cuma kadang-kadang begini, beda, kami sudah masuk data ini kita kan ada 3 tahap. Tahap yang pertama kemarin rata-rata karena yang mendistribusikan itu di level desa kelurahan, rata-rata para teman-teman yang kena dampak dari peternakan itu kan posisinya bukan, kalau kita kemiskinan itu ada yang sangat miskin, miskin dan mau miskin. Posisi di teman-teman peternak sama budaya ikan ini mereka posisinya pada yang mau miskin. Jadi kadang-kadang kalau di desa itu masih banyak strata yang miskin sama mau miskin. Nah, kadang-kadang juga dialihkan sama di desa. Tapi nanti insya Allah dalam kedua ini nanti kami udah dari kelemahan kemarin sudah kita benahi, insya Allah nanti juga bisa sampai ke peternak-peternak atau mungkin karyawan-karyawan dari peternak atau anak kandang lah istilahnya. Oke. Dan Pak, juga sebentar Mbak Dita, ada sedikit bahwasanya di provinsi itu juga ada, baik itu dari dinas peternakan atau perikanan kelautan provinsi juga ada, prosesnya juga di pendataan. Bahkan hari ini tadi kami dapat informasi ada surat, kami sekarang ini juga ngusulin nanti ada bentuknya kegiatan, bukan bansos lagi, tapi kegiatan itu maunya dipakai untuk gemar makan ikan, nanti juga karena kegiatan itu nggak bisa dilaksanakan, juga dibentukkan dalam paket-paket produk peternak perikanan. Itu nanti juga kita berikan terutama kepada keluarga yang memiliki anak cenderung ke stunting, pertumbuhan yang tidak normal sama
yang miskin. Jadi belinya kepada mereka-mereka. Ya, kita berikan nanti. Iya, karena kan persoalannya kan nggak bisa jual kan gitu, nggak ada yang beli gitu ya Pak ya. Itu salah satunya begitu. Iya, oke. Baik, saya ke Pak Karman. Pak Karman, ada merumahkan karyawan Pak dengan kondisi semacam ini atau pandemi COVID-19 ini dengan menurunnya daya beli. Ya, terima kasih. Ada yang kami alami sendiri, kami kan ketua koperasi Putra Blitar. Yang memiliki sekitar 50 pekerja, karyawan. Karena permintaan yang paling banyak adalah DKI Jakarta, sekitar 200 ton per bulan. Akhirnya karena permintaannya menurun bahkan sama sekali tidak kirim, otomatis karyawan kami liburkan. Kecuali untuk permintaan lokal-lokal, sehingga lokal-lokal masih jalan namun tidak sebanyak yang ada di DKI Jakarta. Jadi kalau ada pesanan ya kita suruh masuk, kita kontak walaupun malam. Misalkan kemarin itu diminta oleh BUMD Jawa Timur, Lumbung Pangan Jawa Timur. Oh iya, yang Bukoviva itu ya. Maghrib itu Pak Karman ini hari ini harus kirim. Gimana besok pagi nyampe Surabaya. Akhirnya anak-anak karyawan ya WA, hari ini kerja, langsung kerja sampai malam jam 12 malam selesai, langsung dikirim ke Surabaya. Jadi kalau ada orderan kita suruh masuk, kalau tidak ya kami rumahkan. Jadi kasihan sekali pada karyawan yang saat ini pekerjaannya tidak menentu semacam itu. Ya, kalau ada permintaan berapapun sekarang bisa melayani ya Pak ya? Bisa melayani. Ya. Pak, itu tahan berapa lama sih Pak kalau telur? Telur itu kalau saya kirim ke Surabaya, Jakarta itu expirednya itu 20 hari. 20 hari ya. Jadi kalau kirim sekarang hari ini nyampe Jakarta itu 2 hari yang akan datang, dikasih expired 20 hari. Ada ancaman expired nggak yang sekarang di gudang? Artinya kan ayam kan nggak bisa telur dhisik bertelur dhisik kan nggak bisa gitu ya. kan tetap bertelur gitu ya. Itu gimana Pak jadi cara gini, mengantisipasinya? Peternak sendiri itu tidak mungkin akan menahan atau menyimpan telurnya di gudang. Jadi 3 hari maksimal 4 hari sudah dikeluarkan. Walaupun harganya murah tetap dikeluarkan ya. Jadi itu peternak maupun di pedagang sendiri juga begitu. Oke, yang terakhir Pak, apa harapan panjenengan sebagai peternak mumpung ini Pak Adi Andaka ada ini? Ya harapan kami kembali lagi pada pemerintah baik itu pusat maupun daerah agar bansos itu menyertakan telur sama daging ayam. Dengan demikian peternak nanti telurnya bisa keluar, bisa ada keuntungan, masyarakat mendapat gizi dari telur maupun ayam yang relatif murah, sehingga semuanya akan berjalan, UMKM berjalan, peternak berjalan, masyarakat dapat gizi. Tanpa itu saya kira agak saat ini karena COVID ini yang dibutuhkan saat ini penyerapan itu ya. Iya, penyerapan itu yang penting sekali. Oke, berapa sih Pak harga kandang sekarang? Harga kandang 16.500. Untuk telur atau daging? Untuk telur. Untuk telur. Daging sekitar 10.000. 10.000 ya. HPP daging tidak salah 16.000. Berarti rugi 6 ribuan lah ya. Iya, jadi itulah. Iya. Oke. Kalau bantuan berupa uang gitu enggak butuh sih Pak. Saya kira, peternak. Kalau peternak ya kalau ada bantuan ya butuh-butuh saja. Butuh-butuh saja. Namun yang penting kembali lagi pada tadi ya dikatakan oleh Pak Adi Andaka bahwa pakan itu paling utama. Untuk pakan dari ikan itu memang oleh Pak Menteri pabrikan disarankan bahkan sampai sekarang belum naik untuk pakan ikan. Namun untuk peternak ayam sudah naik. Tapi alhamdulillah harga jagung relatif murah. Oke. 3.400, 300 sehingga ada sedikit bantuan dari itu. Bukan bantuan tapi ada angin segar ya. Ya setidaknya melimitkan ya Pak ya. Oke. Baik, saya ke Pak Adi. Terima kasih Pak Karman. Saya ke Pak Adi Andaka. Pak Adi Andaka, kondisinya semacam ini. Langkah dari pemerintah seperti apa? Mengusulkan nggak ke misalnya dari tim Satgas itu, ini dibeli, ayo dibeli produk-produk ini gitu. Gimana nih Pak?
Iya, betul Mbak Tita, itu menjadi kebetulan kami memang yang kami OPD kami yang kita tangani ini kan masalah gizi ya. Jadi sumber protein itu baik dari peternakan maupun perikanan kan menjadi kewajiban kami, ini harus apa? Dan salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya sumber imunitas kan juga dari proteinnya gitu. Ini makanya juga kami membuat surat tertulis, juga kami juga tiap ada video conference kami sampaikan, baik kementerian atau dari dinas provinsi, tolong bagaimana kami mengeluarkan produk dari kami ini bisa tersalurkan, maksud saya Pak Karman tadi, paling tidak sebenarnya kita andaikan nggak untung nggak apa-apa, tapi produk itu tersalurkan. Ini aja, pokoknya itu. Jadi, itu aja pokoknya gitu. Peternak, pembudidaya ikan atau nelayan kami paham. Kondisi bangsa kita atau dunia ini lagi susah. Jadi kami nggak mengharapkan untung yang banyak. Yang jelas kita bisa apa ya? Sudahlah ini bisa keluar betul, gitu. Intinya begitu gitu. aja. Dan ini barangkali perlu kita rumkan bersama-sama ini selalu. Saya pikir pun di pusat pun juga akan membuat opsi-opsi yang terbaik untuk kita semuanya. Baik. Yang terakhir pesan dari Pak Adi Andaka kepada masyarakat apa ini? Ya barangkali kami harapkan baik itu teman-teman budaya di peternakan maupun di perikanan dan juga nelayan, mari kita hadapi pandemi ini dengan kesabaran ya, dan juga kita jangan istilahnya kita dengan tenang, dengan sabar, kita kerja keras dan kita juga melaksanakan sehari-hari dengan protokol kesehatan yang kita lakukan ya. Apalagi ini juga menjelang Lebaran, suasana puasa, jadi tetap kita barangkali kita kurangi dulu aja dalam arti dari sisi jumlahnya. Tadi kita baru data juga teman kita dari BBI. Ini pun juga permintaan BBI juga turun drastis karena yang besar aja nggak bisa keluarin, apalagi yang kecil. Kita kan, kan itu. Jika memang dalam ini kami teman-teman masyarakat juga gizinya perlu, jadi dibeli gitu ya. Sumbernya ya. Mungkin bagi jumlah begini, tapi daerah lain pun perlu sekali jajar kami ini. Barangkali ini nanti rantai-rantai ini Pak. Dan yang ke depan kita baik itu peternakan maupun perikanan tidak lagi arahnya ke rantai panas, rantai dingin istilah kami. Jadi di daerah-daerah itu harus kita siapkan cold storage sebagai mengatasi masalah terjadi oversupply produk itu bisa kita tahan nanti sebagai buffer stock. Begitu. Artinya pandemi ini juga memunculkan ide itu ya. Betul, ya. Itu ada perubahan pasti ada. Kemarin nggak terpikirkan sama sekali kemarin. Mudah-mudahan aja ini bisa terlaksana. Nggih Pak Karman nggih. Kalau bisa disimpan dengan seperti itu stoknya kan lebih enak. Baik. Matur nuwun Pak Karman, tetap sabar nggih atas waktunya. Terima kasih Pak Adi Andaka sudah bersama kita dan yang pasti kita tetap melayani di tengah pandemi, tetap eksis meskipun mungkin dampaknya juga kurang baik ya. Kita tidak bisa bilang baik-baik saja, tidak baik-baik saja, tetapi kita pasti tetap semangat. Semoga ada hari esok yang lebih baik. Dan tentunya dari kondisi ini ada inovasi tadi yang disampaikan, kemudian ada pemikiran-pemikiran cerdas agar nanti kedepannya tidak bisa bertahan di tengah ancaman mungkin seperti yang terjadi saat ini. Baik, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tita, demikian kawan talk show pagi hari ini bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang mana ini tetap melayani di tengah pandemi virus corona. Semoga pandemi ini juga lekas berakhir sehingga para peternak kemudian para nelayan ini bisa berproduksi seperti biasanya. Tetap semangat untuk kita semua bersama-sama melawan COVID-19. Kami kru yang bertugas ada saya Fergana Risa, kemudian Tita Wulandari, Vino Abimanyu, Abbas, Idam dan juga Agung Laksono pamit undur diri kembali ke studio Tias.